Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Suatu hari, Baginda Raja yang dikenal suka menguji kecerdasan Abu Nawas kembali memanggilnya ke istana. "Wahai Abu Nawas, aku punya keinginan. Pergilah ke pasar dan belilah semua ayam yang ada di kota ini," titah Baginda Raja. Abu Nawas sedikit terkejut mendengar perintah itu. Membeli semua ayam di seluruh kota itu adalah jumlah yang sangat banyak dan pasti akan menguras banyak uang. Bahkan mungkin mustahil dilakukan dalam waktu singkat. Namun Abu Nawas tidak menunjukkan keraguan. "Siap Baginda, tapi hamba mohon, berapa banyak uang yang Baginda berikan untuk tugas sebesar ini?" jawab Abu Nawas dengan tenang. Raja tersenyum puas, berpikir Abu Nawas akan kesulitan. "Ambillah uang ini," kata raja sambil menyerahkan sekantong penuh koin emas, "dan pastikan kau membawa semua ayam itu kemari besok pagi." Abu Nawas menerima uang itu, membungkuk hormat dan berpamitan. Para punggawa istana saling berbisik, merasa yakin kali ini Abu Nawas akan gagal. Bagaimana mungkin ia bisa membeli ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu ayam dalam semalam? Keesokan paginya, raja sudah menunggu di balerung istana dengan tidak sabar. Ia yakin Abu Nawas akan datang dengan tangan kosong atau hanya membawa sedikit ayam, lalu ia akan menghukumnya karena gagal. Tak lama kemudian, Abu Nawas tiba di hadapan raja. Ia tidak membawa satupun ayam. Raja mengerutkan kening. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau berhasil membeli semua ayam yang kuminta?" tanya raja dengan nada menyelidik. Abu Nawas membungkuk hormat, lalu dengan santai menjawab, "Ampun Baginda, hamba sudah melaksanakan titah Baginda. Hamba telah membeli seluruh ayam di kota ini," jawab Abu Nawas. Mendengar itu raja terkejut. "Apa? Mana ayam-ayam itu? Aku tidak melihat satupun ayam yang kau bawa." Abu Nawas tersenyum tipis. "Sabar Baginda, ayam-ayam itu belum sampai di istana." "Apa maksudmu?" tanya raja semakin penasaran. "Begini Baginda, hamba telah pergi ke setiap sudut pasar, ke setiap pedagang ayam, bahkan ke setiap rumah penduduk yang memiliki ayam. Hamba telah menawarkan untuk membeli semua ayam mereka," jelas Abu Nawas. "Lalu?" tanya raja tidak sabar. "Para pedagang dan penduduk semua setuju untuk menjual ayam-ayam mereka kepada hamba," lanjut Abu Nawas. "Namun hamba tidak punya cukup gerobak, kandang, atau bahkan pengawal untuk membawa semua ayam itu ke istana dalam semalam. Bayangkan saja Baginda, puluhan ribu ayam butuh waktu berhari-hari untuk mengumpulkan dan mengangkutnya," lanjut Abu Nawas. Raja mulai menyadari arah pembicaraan Abu Nawas. "Karena itu, hamba telah berjanji kepada mereka semua bahwa ayam-ayam itu secara hukum sudah menjadi milik Baginda Raja. Mereka siap menyerahkan ayam-ayam itu kapanpun Baginda minta. Mereka hanya menunggu utusan Baginda untuk menjemput ayam-ayam itu di setiap tempat." Abu Nawas kemudian menyerahkan kembali sekantong uang koin emas yang diberikan raja kepadanya, beserta beberapa lembar catatan kecil. "Ini uang yang Baginda berikan, masih utuh. Dan ini adalah surat-surat perjanjian dari setiap pedagang dan pemilik ayam yang menyatakan bahwa mereka telah menjual ayam-ayam mereka kepada hamba atas nama Baginda Raja. Jadi secara hukum semua ayam di kota ini sekarang adalah milik Baginda," jelas Abu Nawas. Raja tercengang.
Ia menatap surat-surat perjanjian itu, lalu memandang Abu Nawas dengan takjub. Abu Nawas tidak membawa ayam secara fisik, tetapi ia telah menyelesaikan perintah raja dengan cara yang tidak terduga dan sangat cerdas. Ia telah membeli ayam-ayam itu secara legal tanpa perlu mengangkutnya. Raja tertawa terbahak-bahak, merasa geli dan kagum pada saat yang bersamaan. "Luar biasa Abu Nawas, kau memang jenius," puji raja. "Aku tidak menyangka kau akan menyelesaikan tugasku dengan cara seperti ini. Kau memang pantas mendapatkan hadiah lebih dari apa yang kubayangkan." Abu Nawas pun menerima hadiah yang berlimpah dari raja. Sekali lagi, ia berhasil menunjukkan bahwa akal dan kecerdasan dapat menyelesaikan masalah yang paling rumit sekalipun, bahkan perintah yang tampak mustahil. Suatu ketika, Abu Nawas meminta Abu Jahil untuk menggantikan dirinya mengajar murid-muridnya di majelis. Karena Abu Jahil tidak menguasai ilmu agama, ia pun memutuskan untuk mengajar cara menggambar. Kemudian ia mulai menggambar buah apel di papan tulis. "Anak-anak, ini gambar apa?" tanya Abu Jahil. Serentak anak-anak menjawab, "Pantat." Mendengar itu, sontak Abu Jahil menjadi emosi. "Kalian masih kecil tapi tidak punya sopan santun ya. Berani-beraninya berkata jorok di hadapan orang tua," kata Abu Jahil memarahi. Mendengar suara kegaduhan di majelisnya, Abu Nawas segera mendatanginya. "Ada apa ini?" tanya Abu Nawas kepada Abu Jahil. "Murid-muridmu ini loh tidak sopan kepada orang tua. Mereka ditanya baik-baik malah jawabannya ucapan kotor," jawab Abu Jahil. Abu Nawas pun merasa tidak enak dan ia segera menasihati murid-muridnya. "Bukankah kalian sudah diajari adab kepada orang tua? Kenapa kalian tidak menerapkannya?" bentak Abu Nawas. Suasana majelis sesaat menjadi hening. Lalu Abu Nawas menengok ke arah papan tulis. Seketika Abu Nawas menjadi ikut-ikutan emosi. "Kalian ini sungguh keterlaluan. Kalian bahkan berani menggambar pantat di papan tulis. Siapa yang melakukan ini? Ayo jawab," bentak Abu Nawas. "Iya Tuan Guru," jawab murid-muridnya sambil menunjuk ke arah Abu Jahil. Abu Jahil pun langsung pingsan seketika. Diceritakan, hakim kota yang biasa bertugas diutus Baginda Raja keluar kota. Ia diperintahkan Baginda Raja untuk mewakili dirinya memenuhi undangan. Saat Tuan Hakim tengah berada di luar kota, ada dua kasus perkara kejahatan yang datang bersamaan. Kasus pertama adalah seorang pemuda yang membawa lari anak perempuan tetangganya. Kasus yang kedua, seorang pencuri membawa lari keledai milik majikannya. Masyarakat pun bingung, harus kepada siapa kasus ini disidangkan. Sedangkan kedua tersangka sudah ditangkap dan siap untuk diadili. Tapi Tuan Hakim yang biasa bertugas kini sedang berada di luar kota. Para warga lalu pergi menuju istana sambil mengarak kedua terdakwa untuk disidangkan. Saat itu, Baginda Raja tengah duduk santai dan berbincang-bincang dengan Abu Nawas. Melihat banyak warga yang datang, Baginda Raja terperanjat dan kaget. "Ada masalah apa ini? Kenapa kalian mengikat kedua orang itu?" tanya Baginda Raja sambil menunjuk kedua tersangka. "Maaf Paduka yang mulia, mereka berdua adalah tersangka kejahatan. Kami ingin supaya mereka diadili," jawab salah satu warga. "Tapi kenapa kalian bawa ke sini? Harusnya kalian bawa kedua orang itu ke pengadilan," ujar Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, bukankah Tuan Hakim sedang keluar kota? Lalu siapa yang akan menjadi hakimnya?"
Makanya kami bawa kedua tersangka ini kemari, supaya lekas diadili, sahut para warga. Seketika Baginda Raja tersadar, ia pun meminta maaf kepada mereka. Baiklah, perkara ini saya serahkan kepada Abu Nawas. Dia akan menjadi hakim untuk kalian, kebetulan dia sedang ada di sini. Saya yakin Abu Nawas pasti akan membuat keputusan yang adil, tutur Baginda Raja. Maka diadakanlah sidang dadakan yang bertempat di aula istana, serta disaksikan langsung oleh Baginda Raja. Sidang pertama pun dimulai. Si terdakwa dipanggil oleh Abu Nawas. "Apa kesalahanmu?" tanya Abu Nawas. "Maaf Tuan, saya telah membawa lari anak gadis tetangga Tuan," jawab si terdakwa. "Kenapa kamu melakukannya?" tanya Abu Nawas kembali. "Begini, kami berdua sama-sama saling mencintai Tuan, tapi oleh orang tuanya tidak direstui," balas si terdakwa. Abu Nawas lalu memanggil orang tua si gadis untuk diajaknya berdiskusi bersama dengan si terdakwa. Setelah diskusi selesai, Abu Nawas kemudian memutuskan bahwa si terdakwa dihukum penjara selama 2 hari. Kasus pertama pun tutup dan dianggap selesai. Kemudian dilanjutkan dengan kasus perkara berikutnya. Terdakwa kedua dipanggil oleh Abu Nawas untuk dimintai keterangan. "Kejahatan apa yang kamu lakukan?" tanya Abu Nawas. "Saya telah membawa lari keledai milik majikan saya Tuan," jawab si terdakwa. "Untuk apa kau lakukan itu?" tanya Abu Nawas lagi. "Rencananya, keledai tersebut akan saya sembelih untuk pesta bersama kawan-kawan saya," jawab si terdakwa. "Atas perbuatanmu itu, saya putuskan kamu dihukum 2 tahun penjara," kata Abu Nawas. Mendengar vonis tersebut, terdakwa kedua protes kepada Abu Nawas. "Ini tidak adil. Terdakwa pertama yang jelas-jelas membawa anak gadis orang hanya dihukum 2 hari saja. Sedangkan saya yang hanya membawa lari keledai malah divonis 2 tahun penjara." "Ampun Paduka Yang Mulia, tapi Paduka Yang Mulia telah keliru menunjuk dia menjadi hakim," ujar terdakwa kedua. Baginda Raja sendiri sebenarnya agak kurang setuju dengan keputusan Abu Nawas. Tapi sebelum Baginda Raja ikut memprotesnya, ia ingin mendengar penjelasan Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, bisakah kau jelaskan dengan keputusanmu itu?" pinta Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kemudian ia menatap terdakwa kedua. "Jadi begini, terdakwa pertama saya vonis penjara 2 hari karena ia bersedia menikahi gadis yang ia bawa lari, dan orang tua si gadis juga sudah merestuinya. Kalau kamu bersedia menikahi keledai yang kamu bawa lari, kamu juga akan saya vonis penjara 2 hari, seperti terdakwa pertama. Bagaimana? Apa kamu bersedia?" tanya Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Sementara si terdakwa kedua hanya bisa pasrah menerima vonis yang dijatuhkan kepadanya. Suatu ketika, saat hujan turun dengan derasnya, Abu Nawas duduk terpaku di dalam rumah. Lalu terbesit di benaknya sebuah sop yang hangat. "Alangkah nikmatnya bila suasana dingin begini, aku mempunyai sop yang hangat," pikir Abu Nawas. Sedang enak-enaknya melamun, tiba-tiba terdengar pintu rumahnya diketuk. Abu Nawas pun bergegas bangkit dan membukakan pintu. Ternyata yang datang adalah Abu Jahal. "Ada perlu apa datang kemari?" tanya Abu Nawas. Dengan sedikit malu-malu, Abu Jahal menjawab, "Aku ingin bertanya sesuatu padamu," ujar Abu Jahal. "Oh, silahkan, masuklah, di luar sedang hujan," ajak Abu Nawas. Setelah Abu Jahal dipersilahkan duduk, kemudian Abu Nawas kembali berkata,
"Wahai Abu Jahal, apa yang ingin kau tanyakan?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, suasana hari ini sangat dingin, ditambah dengan turunnya hujan. Tentu akan nikmat sekali bila memakan sop hangat. Kalau boleh, aku memintanya sepiring," pinta Abu Jahal. Mendengar hal itu, Abu Nawas terkejut. Ya Allah, ternyata Abu Jahal bisa mencium isi pikiranku. Mulai sekarang, aku harus berhati-hati bila akan melamunkan sesuatu, pikir Abu Nawas. Sebenarnya, aku berniat untuk memakannya sendiri. Tapi, berhubung kamu sudah mengetahuinya, mau tidak mau, aku harus membagikannya kepadamu, ucap Abu Nawas. Abu Jahal sontak kegirangan mendengarnya. "Terima kasih Abu Nawas," balas Abu Jahal. Abu Jahal pun sudah tak sabar menunggu untuk memakan sop hangat milik Abu Nawas. Akan tetapi, Abu Nawas malah kembali duduk dan melamun. Tentu saja tingkah Abu Nawas ini membuat Abu Jahal kebingungan. "Abu Nawas, mana sopnya? Aku sudah tidak sabar nih." "Kamu malah melamun," kata Abu Jahal. "Sini Abu Jahal, duduklah di sampingku dan kita melamun bersama-sama, membayangkan makan sop hangat," timpal Abu Nawas. "Maksudnya bagaimana Abu Nawas?" tanya Abu Jahal tak mengerti. "Sebelum kamu datang, aku sedang melamun membayangkan sop hangat. Sayangnya, aku tidak punya uang untuk membelinya. Tapi, tiba-tiba kamu datang dan meminta sop yang ada dalam lamunanku. Oleh karena itu, marilah kita melamun bersama-sama, membayangkan sop hangat yang enak dan lezat," balas Abu Nawas. Mendengar ucapan Abu Nawas, Abu Jahal langsung ngelayar pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. "Dasar orang aneh," teriak Abu Jahal kepada Abu Nawas. Sosok Abu Nawas yang fenomenal bukan hanya sebagai tokoh jenaka, ia bahkan seringkali mengkritik kebijakan pemerintah yang unik dan nyeleneh. Seperti pada kisah berikut ini. Pada saat itu, salah satu menteri istana membuat kebijakan yang membuat rakyatnya sengsara, dan itu tanpa sepengetahuan Baginda Raja. Hingga pada suatu hari, Baginda Raja memberi Abu Nawas seekor keledai untuk dijadikan sebuah tantangan. Ia meminta kepada Abu Nawas supaya menjaga keledai itu sibuk selama 1 tahun tanpa memberinya makan. Abu Nawas pun menyanggupi tantangan tersebut. Setelah 1 tahun berlalu, Baginda Raja bertanya tentang kondisi keledainya. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah keledainya mati?" Abu Nawas menjawab, "Tidak Yang Mulia, malah keledainya bertambah gemuk." Sontak Baginda Raja terkejut mendengarnya. "Kenapa bisa begitu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Karena saya menjadikannya menteri di istana," jawab Abu Nawas. "Jadi menteri? Bagaimana mungkin seekor keledai bisa jadi menteri?" tanya Baginda Raja heran. "Paduka lupa ya, Paduka perintahkan saya untuk menjaga keledai itu tetap sibuk selama 1 tahun tanpa memberinya makan. Sejak itulah dia saya jadikan menteri. Karena seorang menteri juga tetap sibuk tanpa memberi makan kepada rakyatnya." Mendengar itu Baginda Raja terdiam. Ia pun mulai menangkap ada sesuatu yang sedang Abu Nawas sampaikan melalui ucapannya yang konyol tersebut. Abu Nawas kembali berkata, "Apakah Paduka tahu bedanya rakyat dan pemerintah? Bedanya adalah kalau rakyat mengambil duit pejabat pemerintah disebutnya sebagai perampok. Tapi kalau pemerintah mengambil duit rakyat disebutnya sebagai kebijakan." Karena tak tahan dengan kritikan Abu Nawas, Baginda Raja langsung menyuruhnya diam. "Wahai Abu Nawas, sebenarnya apa yang ingin kau sampaikan? Adakah menteriku yang berbuat demikian?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu memberitahu tentang kondisi rakyatnya dengan kebijakan baru yang dibuat oleh salah satu menteri istana.
di mana sang menteri mewajibkan rakyat menyetorkan 3% dari penghasilannya dengan dalih untuk kesejahteraan dan akan membangunkan tempat tinggal. Baginda Raja sontak kaget mendengarnya dan segera memecat menteri tersebut. Abu Nawas mengerjai seorang pertapa. Diceritakan ada seorang pertapa suci yang ingin menyadarkan Abu Nawas akan tingkah konyolnya. Menurut dia, apa yang dilakukan Abu Nawas tidaklah mencerminkan manusia yang memiliki etika moral kesopanan. Dia juga ingin menunjukkan bahwa keyakinan yang dianutnya selalu mengedepankan etika normal kesopanan. Tujuan si pertapa suci melakukan hal itu tidak lain dan tidak bukan supaya Abu Nawas tertarik dan mengikuti keyakinannya. Singkat cerita, maka berangkatlah si pertapa suci ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia langsung mengetuk pintu rumah Abu Nawas. Tatkala Abu Nawas membukanya, ia terkejut melihat seorang pertapa suci datang berkunjung. Lalu Abu Nawas mempersilahkan masuk dan menanyakan maksud tujuan kedatangannya. Si pertapa suci secara terang-terangan mengatakan bahwa dirinya ingin mengajari Abu Nawas tentang etika norma kesopanan dalam bermasyarakat. Wahai Abu Nawas, di dalam agama saya penuh dengan cinta kasih, dan memuliakan orang lain adalah suatu keharusan, kata si pertapa suci. Begini Tuan, meskipun saya seorang muslim, saya tetap akan menghormati keyakinan Anda, dan saya tetap akan memuliakan Anda sebagai tamu saya, balas Abu Nawas. Rupanya di sepanjang obrolan si pertapa suci tak henti-hentinya mendoktrin Abu Nawas untuk ikut ke dalam keyakinannya. Melihat gelagat seperti itu, Abu Nawas malah menggunakan kesempatan tersebut untuk mengerjai si pertapa suci, tentunya dengan cara yang konyol. Bagaimana kalau kita makan dulu? Tawar Abu Nawas. Oh begitu, boleh, saya kebetulan juga sudah lapar, balas pertapa suci. Abu Nawas lalu membawakan 2 piring kosong dan 1 nampan yang berisi 2 daging, di mana kedua daging tersebut yang satunya berukuran kecil dan satunya lagi berukuran besar. Kemudian Abu Nawas memberikan piring kosong untuk pertapa suci dan untuk dirinya. Setelah itu, Abu Nawas mengambilkan daging kecil ditaruh di piringnya pertapa suci, sedangkan untuk dirinya adalah daging yang besar. Melihat itu, pertapa suci pun berkata, "Bukan begitu cara yang benar wahai Abu Nawas, itu tidak sopan dan tidak beretika," tutur si pertapa suci. "Berarti caraku ini salah ya?" tanya Abu Nawas berpura-pura. "Ya Abu Nawas, itulah tujuanku ke sini, untuk mengajarimu bagaimana cara yang benar menghormati seorang tamu," jawab pertapa suci. "Oh begitu ya," balas Abu Nawas sambil mengembalikan kedua dagingnya ke nampan. "Boleh aku bertanya, apa yang kau lakukan jika kau menjadi aku?" tanya Abu Nawas lagi. "Begini caranya Abu Nawas, aku akan mengambil daging yang besar untukmu," kata si pertapa suci. Abu Nawas pun mengikuti dengan mengambil daging besar dan ditaruh di piringnya sendiri. "Lalu aku akan mengambil daging yang kecil untuk diriku sendiri," lanjut pertapa suci. Abu Nawas menurutinya dengan mengambil daging yang kecil dan menaruhnya di piring pertapa suci. "Silahkan dimakan," ucap Abu Nawas langsung menyodorkan. Abu Nawas langsung memakan daging besar yang berada di piringnya, dan si pertapa suci terpaksa hanya mendapatkan daging kecil untuk dimakannya. Setelah selesai makan, Abu Nawas berkata, "Bukankah hasilnya sama saja dengan yang aku lakukan di awal tadi?" celetuk Abu Nawas. Tak lama Abu Nawas kembali berkata,
"Apakah kau tahu tata cara makan?" tanya Abu Nawas. "Oh, itu sangat mudah. Pertama saya memanjatkan syukur atas rezeki yang aku dapatkan. Setelah itu, aku memakannya dengan perlahan, serta mengunyahnya dengan mulut tertutup," jawab Pertapa Suci dengan yakin. "Yang kamu lakukan itu salah," balas Abu Nawas. "Kenapa salah? Itu sudah sesuai etika dan norma cara menghormati sebuah makanan," ujar Pertapa Suci tidak terima. "Jelas saja itu salah. Harusnya kamu teliti dulu apakah makanan yang kamu dapatkan dari cara yang halal atau cara yang haram. Bila kamu makan makanan yang haram dengan 1000 adab sekalipun, maka itu tidak akan memberi manfaat sama sekali. Makanan haram justru akan menyebabkan hatimu menjadi hitam," jelas Abu Nawas. Merasa dirinya malah dipermainkan Abu Nawas, si Pertapa Suci akhirnya pamit pulang dan pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Sementara Abu Nawas hanya tersenyum kegirangan. Ada sebuah kisah tentang 3 orang dari kalangan Bani Israel yang mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perantara malaikat. Lalu 2 dari orang tersebut dicabut keajaibannya. Apa yang terjadi? Kisah ini terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, berdasarkan hadis Nabi Muhammad dalam Sahih Muslim. Begini ceritanya. Dikisahkan ada 3 pemuda miskin yang menderita penyakit berbeda-beda. Pemuda pertama menderita penyakit kusta, yaitu suatu penyakit di mana seluruh kulitnya terdapat belang-belang. Karena penyakitnya ini masyarakat merasa jijik, sehingga si pemuda dikucilkan oleh para tetangganya. Pemuda yang kedua menderita penyakit kebotakan. Rambut di kepalanya satu persatu rontok hingga tak tersisa. Bahkan di kepalanya yang botak muncul koreng yang menjijikkan. Akibat penyakitnya ini, ia sering diejek oleh kawan-kawan sebayanya, sehingga membuat si pemuda minder untuk bergaul. Sedangkan pemuda yang ketiga menderita penyakit kebutaan pada matanya. Meski demikian, pemuda ketiga ini tidak menyesali nasibnya. Ia tetap tekun beribadah dan senantiasa bersyukur. Hingga pada suatu ketika, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus salah satu malaikatnya untuk mendatangi ketiga pemuda tersebut. Pertama-tama sang malaikat mendatangi pemuda yang menderita penyakit kusta. "Wahai anak muda, adakah sesuatu yang paling kau inginkan?" tanya sang malaikat. "Saya ingin punya rupa yang elok dan juga kulit yang indah, serta penyakit yang membuat orang jijik kepadaku hilang dari tubuhku," jawab si pemuda. Maka sang malaikat mengusap kulit pemuda tersebut. Tiba-tiba si pemuda menjadi berubah. Kulitnya yang dulu menjijikkan kini menjadi mulus dan wajahnya menjadi elok rupawan. Si pemuda merasa sangat bahagia dengan keadaannya yang sekarang. Ia pun beberapa kali mengucapkan terima kasih kepada sang malaikat. "Sebelum aku pergi, harta apakah yang paling kau sukai?" tanya sang malaikat. "Saya suka dengan hewan unta," jawab si pemuda. Maka malaikat memberikan unta yang sedang mengandung 10 bulan dan mendoakan pemuda yang berpenyakit kusta tersebut. Selanjutnya, malaikat mendatangi pemuda kedua yang menderita penyakit kebotakan. "Wahai anak muda, adakah sesuatu yang paling kau inginkan?" tanya sang malaikat. "Saya ingin punya rambut yang indah dan penyakit yang membuat orang-orang jijik kepadaku hilang dari kepalaku," jawab si pemuda. Maka sang malaikat mengusap kepala pemuda tersebut. Tiba-tiba si pemuda menjadi berubah. Kepalanya yang dulu botak dan menjijikan kini tumbuh rambut yang bagus dan indah,
serta wajahnya pun menjadi elok rupawan. Si pemuda merasa sangat bahagia dengan keadaannya yang sekarang. Ia pun beberapa kali mengucapkan terima kasih kepada sang malaikat. "Sebelum aku pergi, harta apakah yang paling kau sukai?" tanya sang malaikat. "Aku suka dengan hewan sapi," jawab si pemuda. Maka malaikat memberikan sapi yang sedang mengandung 10 bulan dan mendoakan pemuda yang berpenyakit kebotakan tersebut. Kemudian malaikat mendatangi pemuda ketiga yang menderita kebutaan pada matanya. "Wahai anak muda, adakah sesuatu yang paling kau inginkan?" tanya sang malaikat. "Saya ingin kedua mataku bisa melihat, agar aku bisa melihat indahnya dunia," jawab si pemuda. Maka sang malaikat mengusap kedua mata pemuda tersebut. Tiba-tiba kedua mata pemuda menjadi berubah. Matanya yang dulu buta kini bisa melihat dan wajahnya pun menjadi elok rupawan. Si pemuda merasa sangat bahagia dengan keadaannya yang saat ini. Ia pun beberapa kali mengucapkan terima kasih kepada sang malaikat. "Sebelum aku pergi, harta apakah yang paling kau sukai?" tanya sang malaikat. "Aku suka dengan hewan kambing," jawab si pemuda. Maka malaikat memberinya kambing yang sedang mengandung 10 bulan dan mendoakan pemuda yang berpenyakit kebutaan tersebut. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, binatang pemberian malaikat yang mereka terima dikelola dengan baik, sehingga berkembang biak sangat pesat. Kini kondisi ketiga pemuda tersebut menjadi pemuda gagah dan kaya raya di daerahnya. Untuk kedua kalinya, Allah kembali mengutus salah satu malaikatnya menguji ketiga pemuda tersebut. Pertama-tama sang malaikat mendatangi pemuda yang dulunya menderita penyakit kusta. Sang malaikat menyamar sebagai lelaki yang menderita penyakit kusta. "Wahai Tuan, tolonglah aku. Aku adalah seorang musafir yang kehabisan bekal. Aku tidak mempunyai tempat untuk mengadu, kecuali kepada Allah dan kepada dirimu. Aku meminta kepada Tuan 1 ekor unta saja untuk bekal melanjutkan perjalananku ini," pinta sang malaikat. Lantas apa jawaban pemuda pertama ini? Ia justru menolak dan mengusir sang malaikat. "Dengar, saya masih punya tanggungan banyak. Pergilah kamu dari sini," bentak si pemuda. Kemudian malaikat kembali berkata, "Sepertinya aku mengenalmu. Bukankah kamu dulu seorang pemuda miskin yang menderita penyakit kusta, di mana waktu itu orang-orang jijik melihatmu, lalu Allah menyembuhkan penyakitmu dan memberimu kekayaan?" kata sang malaikat mengingatkan. "Hei, dengar ya, harta kekayaanku ini adalah warisan dari orang tuaku," jawab si pemuda bertambah kesal. "Sekiranya kamu berdusta, Allah akan menjadikan kamu seperti dulu," balas sang malaikat. Ia pun lalu pergi meninggalkan pemuda pertama. Kemudian sang malaikat mendatangi pemuda kedua yang dulunya menderita penyakit kebotakan. Dengan menyamar sebagai pemuda yang menderita kebotakan, malaikat itu berkata kepada pemuda kedua, "Wahai Tuan, tolonglah aku. Aku adalah seorang musafir yang kehabisan bekal. Aku tidak mempunyai tempat untuk mengadu, kecuali kepada Allah dan kepada dirimu. Aku meminta kepada Tuan 1 ekor sapi saja untuk bekal melanjutkan perjalananku ini," pinta sang malaikat. Pemuda kedua juga bersikap sama seperti pemuda pertama. Ia menolak dan mengusir sang malaikat. "Dengar ya, saya masih punya tanggungan banyak. Pergilah kamu dari sini," bentak pemuda kedua. Sang malaikat pun kembali berkata, "Sepertinya aku mengenalmu. Bukankah kamu dulu seorang pemuda miskin yang menderita penyakit kebotakan, di mana waktu itu orang-orang jijik melihatmu, lalu Allah menyembuhkan penyakitmu dan memberimu kekayaan," kata sang malaikat mengingatkan. "Hei, dengar ya, harta kekayaanku ini adalah warisan dari orang tuaku," jawab pemuda kedua dengan kesal. "Sekiranya kamu berdusta, Allah akan menjadikan kamu seperti dulu," balas sang malaikat. Ia pun lalu pergi meninggalkan pemuda kedua.
Terakhir, sang malaikat mendatangi pemuda ketiga yang dulunya menderita penyakit kebutaan pada matanya. Dengan menyamar sebagai lelaki yang buta, malaikat itu berkata kepada pemuda ketiga, "Wahai Tuan, tolonglah aku. Aku adalah seorang musafir yang kehabisan bekal. Aku tidak mempunyai tempat untuk mengadu selain kepada Allah dan kepada dirimu. Aku meminta kepada Tuhan seekor kambing saja untuk bekal melanjutkan perjalananku ini," pinta sang malaikat. Dengan lemah lembutnya pemuda ketiga ini berkata, "Aku dulunya adalah pemuda miskin yang buta, lalu Allah telah menyembuhkanku, bahkan Allah memberikanku harta kekayaan yang berlimpah. Silahkan masuk dan ambillah yang kau suka. Demi Allah, aku tidak akan mencegah dan mengungkit kembali pemberianku padamu karena Allah," jawab pemuda ketiga. Mendengar jawaban ini, sang malaikat berkata, "Jagalah hartamu, sesungguhnya kamu telah diuji oleh Allah. Allah pun telah meridhoimu, tapi Allah membenci dua orang sahabatmu," jawab sang malaikat. Seiring berjalannya waktu, kedua pemuda yang mengusir malaikat kehidupannya kembali seperti sedia kala. Mereka berdua kembali menderita penyakitnya masing-masing, dan semua harta kekayaannya ludes tak tersisa, sehingga mereka berdua kembali dikucilkan oleh masyarakat. Demikianlah kisah tiga orang pemuda yang diuji oleh Allah dengan penyakit, kemudian diberi kesembuhan dan kekayaan. Sayang mereka ingkar dan tak bersyukur. Nikmat itu akhirnya membawa mereka ke dalam kemurkaan Allah. Semoga kisah ini mampu memberikan hikmah pada kita semua. Suatu ketika, saat hujan turun dengan derasnya, Abu Nawas duduk terpaku di dalam rumah. Lalu terbesit di benaknya sebuah sop yang hangat. Alangkah nikmatnya bila suasana dingin begini, aku mempunyai sop yang hangat, pikir Abu Nawas. Sedang enak-enaknya melamun, tiba-tiba terdengar pintu rumahnya diketuk. Abu Nawas pun bergegas bangkit dan membukakan pintu. Ternyata yang datang adalah Abu Jahal. "Ada perlu apa datang kemari?" tanya Abu Nawas. Dengan sedikit malu-malu, Abu Jahal menjawab, "Aku ingin bertanya sesuatu padamu," ujar Abu Jahal. "Oh, silahkan, masuklah, di luar sedang hujan," ajak Abu Nawas. Setelah Abu Jahal dipersilahkan duduk, kemudian Abu Nawas kembali berkata, "Wahai Abu Jahal, apa yang ingin kau tanyakan?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, suasana hari ini sangat dingin, ditambah dengan turunnya hujan. Tentu akan nikmat sekali bila memakan sop hangat. Kalau boleh, aku memintanya sepiring," pinta Abu Jahal. Mendengar hal itu, Abu Nawas terkejut. Ya Allah, ternyata Abu Jahal bisa mencium isi pikiranku. Mulai sekarang, aku harus berhati-hati bila akan melamunkan sesuatu, pikir Abu Nawas. Sebenarnya, aku berniat untuk memakannya sendiri. Tapi, berhubung kamu sudah mengetahuinya, mau tidak mau, aku harus membagikannya kepadamu, ucap Abu Nawas. Abu Jahal sontak kegirangan mendengarnya. "Terima kasih Abu Nawas," balas Abu Jahal. Abu Jahal pun sudah tak sabar menunggu untuk memakan sop hangat milik Abu Nawas. Akan tetapi, Abu Nawas malah kembali duduk dan melamun. Tentu saja tingkah Abu Nawas ini membuat Abu Jahal kebingungan. "Abu Nawas, mana sopnya? Aku sudah tidak sabar nih." "Kamu malah melamun," kata Abu Jahal. "Sini Abu Jahal, duduklah di sampingku dan kita melamun bersama-sama, membayangkan makan sop hangat," timpal Abu Nawas. "Maksudnya bagaimana Abu Nawas?" tanya Abu Jahal tak mengerti.
Sebelum kamu datang, aku sedang melamun membayangkan sop hangat. Sayangnya, aku tidak punya uang untuk membelinya. Tapi, tiba-tiba kamu datang dan meminta sop yang ada dalam lamunanku. Oleh karena itu, marilah kita melamun bersama-sama, membayangkan sop hangat yang enak dan lezat, balas Abu Nawas. Mendengar ucapan Abu Nawas, Abu Jahal langsung ngelayar pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Dasar orang aneh, teriak Abu Jahal kepada Abu Nawas. Abu Nawas pergi sholat Jumat di hari Kamis. Siapa yang tidak kenal sosok penyair ternama dari kalangan bangsa Arab ini? Dia adalah Abu Nawas. Syair-syair yang digubah Abu Nawas mengandung nilai-nilai sufisme. Bahkan salah satu syairnya dibacakan setiap usai sholat Jumat. Selain dikenal sebagai penyair, pria bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami ini juga seorang sufi. Abu Nawas hidup di zaman Raja Harun Al-Rasyid dari dinasti Abbasiyah. Abu Nawas lebih menampakkan diri sebagai orang yang kontroversi. Bahkan di kalangan masyarakat waktu itu, dia juga dikenal penyair mabuk dan agak gila. Selain itu, Abu Nawas juga dikenal sering bertingkah konyol dan lucu. Diceritakan bahwa suatu ketika Abu Nawas memandikan keledai kesayangannya. Meskipun keledainya sangat lamban, tetapi Abu Nawas sangat menyayanginya. Setelah keledai kesayangannya terlihat bersih, Abu Nawas pun kemudian berkemas dan siap-siap berangkat bepergian. Ia pun pergi dengan menunggangi keledainya. Keledai Abu Nawas sangat lamban sekali, namun Abu Nawas tidak mempermasalahkannya. Bahkan, jarak yang hanya 1 kilometer saja harus ditempuh berjam-jam lamanya. Di tengah perjalanannya, Abu Nawas berpapasan dengan teman lamanya. "Hei Abu Nawas, kamu mau kemana?" tanya kawan lama Abu Nawas. "Aku mau sholat Jumat di kampung tetangga," jawab Abu Nawas. Setelah mendengar jawaban Abu Nawas, kawan-kawannya heran dan tertawa. "Loh, ini kan masih hari Kamis Abu Nawas," kata temannya heran. "Iya, aku tahu, tapi keledaiku amat istimewa. Dia lamban sekali kalau berjalan. Aku sudah bersyukur kalau besok keledaiku tiba tepat pada waktunya," kata Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas membuat temannya terheran-heran karena perilaku Abu Nawas yang konyol itu. Itulah kisah Abu Nawas yang berangkat sholat Jumat di hari Kamis. Bukan karena apa, itu dilakukan karena keledainya berjalan sangat lamban. Mencari kambing besar bertanduk lebar. Abu Nawas cerdas sekali, bisa memberi solusi atas kesusahan Baginda Raja. Berawal suatu malam, Raja tidak bisa tidur. Matanya belum bisa diajak istirahat. Maklum saja, pikirannya sedang tidak tenang. Gara-garanya, seorang pemuda membawa masalah pelik pada siang hari sebelumnya. Masalahnya muncul ketika siang itu seorang pemuda datang ke kota Baghdad menghadap Baginda Raja, raja yang adil, arif dan bijaksana. Ketika raja sedang duduk di balerung bersama beberapa orang menteri. "Hei anak muda, engkau berasal dari mana?" tanya Baginda kepada pemuda tersebut. "Ya tuanku Syah Alam," jawab sang pemuda. "Ampun beribu ampun. Adapun hamba ini berasal dari negeri Kopiah." "Apa maksudmu datang kemari? Ingin berdagang?" tanya Baginda Raja lagi. "Ya tuanku, hamba datang kemari ingin mengadukan nasib hamba," jawab si saudagar. "Katakan maksudmu supaya bisa kudengar," perintah Baginda Raja. Saudagar kaya ini bercerita telah bertahun-tahun berumah tangga namun tidak kunjung punya momongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menakdirkan dirinya memiliki anak. Maka ia berkata kepada istrinya untuk bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
jika diberi anak laki-laki akan memotong kambing yang besar dan lebar tanduknya sejengkal. Kemudian dagingnya disedekahkan kepada fakir miskin. Keinginan itu ternyata dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istrinya pun hamil dan melahirkan bayi laki-laki yang sehat walafiat. Kemudian sang saudagar menyuruh beberapa orang untuk mencari kambing besar yang bertanduk selebar jengkal. Dengan pesan, beli saja kambing itu berapapun harganya, tidak usah ditawar lagi. Ternyata usaha tersebut gagal total. Sulit memperoleh kambing dengan lebar tanduk sejengkal. Kambing yang ada paling-paling selebar 3-4 jari. Akibatnya, saudagar itu merasa kesulitan. Tidur pun tidak nyenyak. Terpikir olehnya untuk mengganti nazarnya tersebut dengan 10 ekor kambing sekaligus. Yang penting kan kambing, bukan hewan lain. Namun, rencana tersebut akan dikonsultasikan dulu dengan beberapa orang penghulu di negeri itu. Ia telah mengadu kepada seorang penghulu. Pas kebetulan saat itu datang di rumah penghulu sedang banyak orang. Rupanya ada pertemuan para penghulu seluruh negeri. "Apa maksud kedatangan Anda kemari?" tanya penghulu yang tertua. "Ya Tuan Kadi, hamba mempunyai nazar yang sulit dipecahkan." Lalu ia menguraikan kendala yang dihadapi dan rencana penggantiannya. Ternyata para kadi itu tidak berani memberikan rekomendasi untuk mengganti nazar. Mereka bahkan menyuruh saudagar tersebut terus mencari kambing bertanduk sejengkal, dimanapun dan kemanapun sesuai nazar semula. "Kami semua tidak berani menyuruh menggantinya dengan yang lain-lain," ujar mereka. Kenyataan itu makin menambah berat beban saudagar tersebut. Ia pun mohon diri pulang ke rumah. Nah, itu sebabnya dia memutuskan menghadap Baginda Raja. "Hamba mohon petuah dan nasihat Baginda Raja agar hamba dapat mengerjakan nazar hamba itu dengan sempurna," tutur saudagar itu kepada Baginda dengan nada menghibah. "Baiklah, datanglah besok pagi. Insya Allah aku dapat memberi jalan keluar," janji Baginda Raja. Saudagar itu pun mohon pamit dengan meninggalkan beban bagi Baginda Raja. Dia bingung memikirkan nazar saudagar tersebut. Sepanjang siang dan malam ia tidak dapat memicingkan matanya. Dengan apa nazar itu akan dibayar bila kambing bertanduk sejengkal tidak didapat juga? Diganti dengan yang lain haram hukumnya. Malam harinya, Baginda Raja mengumpulkan para kadi dan alim ulama di istananya. Kepada mereka, Baginda Raja menyatakan keresahan hatinya sehubungan dengan nazar saudagar dari Qopiah itu. "Tolong berikan pertimbangan kepadaku malam ini juga, karena aku sudah terlanjur berjanji kepadanya untuk menerimanya menghadap esok pagi, atau aku akan mendapat malu besar." Suasana Balerung pun hening. Sunyi senyap berkepanjangan. Mereka termenung dan terpekur memikirkan titah Baginda Raja. Namun, tidak juga ditemukan jalan keluarnya. "Ya Tuanku Sahalam, tidak ada hukumnya, baik menurut kitab maupun logika, bahwa nazar itu boleh diganti dengan barang lain." Setelah itu satu persatu mereka mohon diri meninggalkan Balerung dan pertemuan pun bubar. Baginda Raja lalu masuk istana hendak tidur. Tetapi yang diceritakan tadi, mata Baginda Raja tidak mau diajak kompromi, karena otak masih terfokus pada masalah nazar dan malu besar yang akan dihadapinya esok pagi. Menjelang subuh, Baginda Raja pun teringat kepada Abu Nawas. Tidak ada manusia yang dapat memutuskan hal ini selain Abu Nawas, pikirnya dengan sukacita. Setelah itu barulah Baginda Raja dapat memicingkan matanya, tidur pula sampai pagi. Begitu bangun, diutuslah penggawa memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas tiba di hadapannya, Baginda Raja pun mengutarakan perihal nazar saudagar dari negeri Qopiah itu dan semua usaha yang sudah ditempuhnya, serta malu besar yang akan didapatnya sebentar lagi. Karena para kadi dan orang alim seluruh negeri ini tidak dapat memberikan jalan keluar. Apalagi sebentar lagi saudagar dari negeri Qopiah tersebut
Apalagi sebentar lagi saudagar dari negeri Kopiah tersebut akan menghadap ke istana. Apa pendapatmu tentang hal itu? Tanya Baginda Raja dengan sorot mata ingin tahu jawaban Abu Nawas. Ya tuanku Sa'alam, janganlah tuanku bersusah hati. Jika tuanku percaya, insya Allah hamba dapat menyelesaikan perkara ini, jawab Abu Nawas meyakinkan. Tidak berapa lama kemudian, Balerung pun dipenuhi orang-orang yang ingin tahu keputusan Baginda Raja tentang nazar saudagar dari negeri Kopiah itu. Baginda Raja memanggil saudagar tersebut dan memerintahkan Abu Nawas memecahkan masalah itu. Hai saudagar, bawalah kemari anakmu dan seekor kambing yang besar badannya, kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, semua orang terheran-heran, termasuk Baginda Raja dan si saudagar itu. Apa maksud Abu Nawas kali ini? Pikir mereka. Si saudagar itu menyatakan kesediaannya membawa anak dan seekor kambing yang paling besar, serta mohon pamit pulang ke negeri Kopiah. Baginda Raja masuk ke istana, melanjutkan tidurnya, dan pertemuan pagi itu pun bubar. Sesuai janjinya, saudagar itu pun datang kembali ke Baghdad beberapa hari kemudian. Ia membawa istri, anak, dan seekor kambing, langsung menghadap Baginda Raja di istana. Datang juga engkau kemari, hai saudagar. Tunggulah sebentar, aku akan kumpulkan penghulu dan rakyat. Kemudian Baginda Raja memerintahkan memanggil Abu Nawas. Sementara Abu Nawas ketika mengetahui dijemput ke istana, ia pura-pura sakit. Baginda Raja yang diberitahu hal itu memaksa agar Abu Nawas dibawa dengan kereta kerajaan. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan mengendarai kereta kencana yang ditarik 2 ekor kuda. Mengapa kau terlambat datang kemari? Tanya Baginda Raja. Ya tuanku, hamba terlambat datang karena hamba sakit kaki, jawab Abu Nawas. Hai Abu Nawas, saat ini telah datang kemari saudagar itu bersama istri, anak, dan seekor kambing yang besar badannya. Coba selesaikan masalah ini dengan baik. Baiklah, akan hamba selesaikan masalah ini. Bukan main senang hati Baginda Raja mendengar jawaban itu. Abu Nawas menarik kambing dan anak saudagar itu. Jari tangan kiri anak tersebut dijengkalkan ke tanduk kambing dan ternyata sama panjangnya. Baginda Raja dan seluruh yang hadir di Balerung heran memikirkan ulah Abu Nawas. Ya tuanku, hamba mohon ampun, jika hamba tidak salah ingat, saudagar itu mengatakan bahwa lebar tanduk kambing itu sejengkal. Karena yang dinazarkan anak ini, jari anak inilah yang hamba jengkalkan ke tanduk kambing itu, dan ternyata pas benar. Jadi kambing ini boleh disembelih untuk membayar nazar. Itulah pendapat hamba. Jika salah, hamba serahkan keputusannya kepada Baginda Raja dan semua orang yang hadir di sini. Pendapat Abu Nawas aku kira benar, kata Baginda Raja dengan sangat meyakinkan. Bukan main senang hati saudagar itu, karena dapat membayar lunas nazarnya, maka diberikanlah hadiah kepada Abu Nawas berupa uang 100 dirham. Kemudian ia mohon pamit kepada Baginda Raja dan pulang ke negerinya. Alkisah, pada suatu hari kerajaan mengalami krisis ekonomi yang buruk. Karena sumber pendapatan kerajaan yang berasal dari pajak tidak memenuhi target. Kondisi kerajaan yang krisis ini membuat Baginda Raja geram. Kerajaan telah berhasil memperluas wilayahnya, namun krisis malah muncul dari pendapatan pajak. Akhirnya, diadakanlah pertemuan, di mana para menteri kerajaan hadir dengan membawa berbagai kertas laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Baginda Raja memulai pembicaraan. Wahai para menteri, bagaimana mungkin kerajaan ini memiliki infrastruktur yang rusak parah? Kenapa hasil pertanian menurun? Tanya Baginda Raja. Semua menteri hanya bisa terdiam mendengar bentakan Baginda Raja. Mereka tak mampu menjawab, hanya memberikan kertas laporan kepada Baginda Raja.
Karena sangat marah, Baginda Raja pun merobek kertas-kertas itu. Dan ada juga yang disuruh memakan kertas itu. Abu Nawas yang juga hadir di pertemuan itu juga tak mampu berbuat banyak. Namun, beberapa saat kemudian, Baginda Raja memerintahkan Abu Nawas untuk menggantikan petugas pajak menghitung pendapatan pajak. Setelah beberapa saat, Abu Nawas maju ke singgasana raja dan membawa sepotong roti. Melihat hal itu, semua menteri terheran-heran dengan tingkah Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, apakah kau akan menyuapku dengan sepotong roti itu?" tanya Baginda Raja agak marah. "Bukan begitu Baginda Raja. Laporan keuangan yang saya kerjakan semuanya tercatat pada roti ini," jawab Abu Nawas. "Apa maksudmu? Kau jangan berpura-pura gila di hadapanku," kata Baginda Raja kesal. "Wahai Baginda Raja, usiaku ini sudah cukup lanjut. Aku tidak akan sanggup memakan kertas-kertas yang nantinya Anda sobek dan menyuruhku untuk memakannya. Jadi, semua laporan aku pindahkan pada roti ini," ucap Abu Nawas. Sebuah teguran yang halus dari Abu Nawas agar Baginda Raja lebih bijaksana dalam memimpin kerajaannya. Sejak saat itu pula, Baginda Raja tersadar bahwa tindakannya tidak benar karena telah menyuruh menterinya memakan kertas. Akhirnya, Baginda Raja merumuskan kembali perundang-undangan yang lebih memihak kepada rakyat kecil. Kalah gertak dengan Abu Nawas, raja diminta memerintah bangsa semut. Selama ini raja memendam rasa penasaran karena Abu Nawas selalu cerdik dan lolos dari setiap jebakannya. Raja terus berpikir keras mencari cara untuk bisa mengalahkan sosok humoris dan cerdik ini. Akhirnya menteri istana memberi usulan sebuah pertanyaan yang menurut Baginda Raja sulit dijawab Abu Nawas. Maka saat itu juga dia memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Para pengawal pun sampai di rumah Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintah Paduka Raja ke istana sekarang juga," ujar salah seorang pengawal. Abu Nawas yang sedang istirahat merasa terganggu dengan kehadiran para pengawal istana. Kalau bukan perintah Baginda Raja, tentu saja Abu Nawas akan mengusirnya. "Sampai kapan sih Paduka Raja selalu mengganggu istirahatku?" gerutu Abu Nawas. Dengan terpaksa Abu Nawas datang ke istana. Akibat perasaannya yang sudah dongkol, Abu Nawas pun bertingkah agar Baginda Raja emosi. Ia langsung mengambil makanan dan duduk di samping sang raja. Awalnya tingkah Abu Nawas yang tidak sopan ini sempat membuat raja jengkel. Tapi karena ada rencana untuk mempermalukan Abu Nawas, ia pun menahan emosinya. "Wahai Abu Nawas, aku ada tebakan untukmu. Apa kau siap menjawabnya?" tanya Baginda Raja. "Tujuanku ke sini memang untuk menjawab tebakan Paduka Raja," jawab Abu Nawas dengan enteng. "Bagus. Kalau kau bisa menjawab pertanyaanku, aku akan memberikan hadiah 1000 dinar, ungkap Baginda Raja. "Tapi kalau kau tidak mampu menjawab, sebagai hukumannya rambut kepalamu harus digundul dan janggutmu dipotong bersih. Lalu aku akan mengarakmu dengan keledai," sambung Baginda Raja. Seketika Abu Nawas terkejut, karena biasanya hukuman yang akan diterima yaitu penjara selama sebulan. "Baiklah Paduka Raja, tapi hamba tidak menginginkan uang," balas Abu Nawas. "Lalu apa yang kau inginkan?" tanya Baginda Raja lagi. "Hamba ingin Paduka Raja memerintahkan serangga-serangga itu jangan menggangguku," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun kaget dengan permintaan Abu Nawas. Sejenak dia berpikir bahwa serangga-serangga itu bukan rakyatnya, maka tidak akan mungkin terjadi. Bukankah Baginda seorang raja? Akan hebat seorang raja bila dapat memerintah serangga, celetuk Abu Nawas. Rupanya Abu Nawas mengetahui apa yang dipikirkan oleh padukanya.
Bagaimana Paduka? Apakah Paduka bersedia? Terang Abu Nawas. Rasa takut pun menghampiri Baginda Raja. Ia takut Abu Nawas dapat menjawab tebakannya. Tetapi dirinya malu apabila tidak dapat memenuhi permintaan Abu Nawas. Abu Nawas berpikir Baginda Raja takut malu. Akhirnya bersedia menjawab pertanyaan dari Paduka Raja tanpa sebuah syarat apapun. Mendengar hal itu, hati Baginda Raja merasa tenang dan lega. Ia pun langsung mengajukan pertanyaan tebakan kepada Abu Nawas. Pohon apa yang berumur 1 tahun memiliki 12 cabang, setiap cabangnya terdiri dari 30 daun, dan daun-daun tersebut sebagian menghadap ke arah cahaya, serta sebagian lagi menghadap ke arah gelap? Tanya Baginda Raja. Namanya saja Abu Nawas. Pertanyaan sesulit apapun pasti akan dijawabnya. Pohon itu mewakili tahun karena ada 12 bulan dalam 1 tahun dan 30 hari dalam 1 bulan, di mana 30 hari tersebut terbagi menjadi siang dan malam, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut saat Abu Nawas menjawab tanpa berpikir lama. Namun ia tenang karena sebelumnya syarat yang diajukan Abu Nawas sudah dicabut. Tapi rasanya tidak adil Abu Nawas kalau aku tidak memberikan hadiah. Katakan Abu Nawas, apa yang kau inginkan? Kata Baginda Raja. Baiklah, hamba minta 500 dinar. Dan selama 1 bulan, Paduka Raja tidak boleh mengganggu hamba, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun menuruti permintaan Abu Nawas tidak akan mengganggunya selama 1 bulan ke depan. Dan Abu Nawas pulang membawa 500 dinar. Abu Nawas mendapat hadiah gajah. Kisah Abu Nawas kali ini tentang dia melawan raja yang sombong. Kisah bermula suatu hari Raja bengis dan kejam bernama Bedul menjajah seluruh negeri Asia Tengah. Dia dan ribuan pasukannya tidak segan-segan menghancurkan siapa saja yang berani melawan. Raja Bedul dan pasukannya berencana menyerang kota Baghdad, negeri tempat tinggal Abu Nawas. Hal ini membuat semua warga ketakutan, termasuk Abu Nawas sendiri. Sebab Raja Bedul dan pasukannya terkenal sadis dan kejam. Beberapa bulan kemudian, terdengar kabar bahwa Raja Bedul serta pasukannya akan memasuki kota Baghdad. Abu Nawas selaku orang yang ditokohkan di sana, segera mengajak masyarakat berkumpul di alun-alun. Lantas ia naik ke atas mimbar dan berpidato di depan khalayak ramai. Mari kita semua berdoa supaya pasukan Raja Bedul ditimpa musibah angin topan yang dahsyat sehingga mereka semua menjadi binasa, kata Abu Nawas. Semua warga yang kala itu berkumpul di alun-alun serentak menjawab amin dengan lantang. Tiba-tiba seorang pria berdiri dan bertanya kepada Abu Nawas, "Apakah engkau pernah melihat tentara Raja Bedul?" "Belum pernah, dan aku juga belum pernah melihatmu sebelumnya. Sepertinya kau bukan orang sini," jawab Abu Nawas. "Benar, aku memang bukan orang sini, karena aku adalah panglima tentara Raja Bedul," ujar orang itu. Sontak Abu Nawas terkejut. Begitu pula penduduk kota. Mereka tidak menyangka bahwa pasukan Raja Bedul sudah memasuki daerahnya. Tapi dengan tenang, Abu Nawas melanjutkan pidatonya. "Mari kita berdoa sekali lagi, kali ini untuk jenazah kita." Mendengar hal itu, membuat panglima tentara Raja Bedul menjadi heran. "Kenapa berdoa untuk jenazahmu sendiri? Dasar bodoh. Orang mati itu didoakan oleh orang yang hidup," ujarnya. "Tuan benar, tapi bukankah kami semua akan mati diserang pasukan Tuan? Sedangkan kami tidak tahu apakah akan ada di antara kami yang masih hidup untuk mendoakan jenazah kami. Jadi selagi kami masih hidup, kami berdoa untuk jenazah kami nanti," balas Abu Nawas. Panglima tentara Raja Bedul tertawa terpingkal-pingkal mendengar kelucuan Abu Nawas.
Dia mengatakan bahwa dirinya dan pasukannya tidak akan menyerang negeri Abu Nawas, justru sebaliknya akan memberikan hadiah seekor gajah. Para penduduk pun lega mendengarnya. Mereka berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah menyelamatkan. Namun, permasalahan lain pun muncul. Kehadiran gajah tersebut membuat penduduk desa resah sebab memakan banyak hasil panen. Penduduk negeri pun mengadukan ini kepada Abu Nawas. Bagaimana ini Abu Nawas? Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mungkin membunuh atau menjual gajah itu kan? Bisa-bisa Panglima Tentara Raja Bedul akan murka, tutur salah seorang warga. Mereka semua menyalahkan Abu Nawas dan menuntut agar mengembalikan hadiah itu. Aku setuju dengan usul kalian, tapi dengan satu syarat. Kalian harus menemaniku saat menghadap sang panglima, ujar Abu Nawas. Para penduduk desa pun sepakat dengan keputusan Abu Nawas. Sesampainya di sana, ada ribuan pasukan yang sedang berkumpul dan terdapat ratusan tenda berdiri di tengah lapangan. Abu Nawas sempat dicegah oleh salah satu prajurit, tapi akhirnya diperbolehkan menghadap panglima. Tanpa Abu Nawas sadari, ternyata penduduk desa yang menemani memilih kabur meninggalkannya. Mereka takut dibunuh bila sampai usulannya membuat panglima menjadi marah dan murka. Lalu nahasnya lagi, saat itu panglima sedang dalam suasana hati yang buruk. "Mau apa datang kemari?" bentak panglima. "Ini tentang gajah yang Tuan berikan," jawab Abu Nawas gemeteran. "Memangnya kenapa? Apakah hadiahku tidak berguna?" tanya panglima. Abu Nawas menjadi ketakutan. Ia lalu menengok ke belakang dan ternyata penduduk telah meninggalkan dirinya. Dikarenakan merasa dibohongi, Abu Nawas pun menjadi jengkel. Ia lalu memikirkan jalan keluar sekaligus balas dendam kepada penduduk negerinya yang meninggalkannya. Kira-kira jawaban apa yang harus ia katakan supaya Panglima Tentara Raja Bedul tidak marah? Akhirnya Abu Nawas pun menemukan ide cerdas. "Begini Tuan, hamba perhatikan gajah pemberian Tuan terlihat sedih. Mungkin karena tidak ada pasangannya. Apakah Tuan punya gajah betina untuk dijadikan pasangannya?" ucap Abu Nawas. "Oh itu, baiklah, sekarang juga akan aku kirim gajah betinanya," jawab panglima. Abu Nawas kemudian undur diri pamit pulang. Dia pun pulang dengan senang karena mendapat hadiah lagi seekor gajah. Ini dia menjadi punya 2 gajah. Cara Abu Nawas menurunkan hujan. Kisahnya bermula ketika Abu Nawas melakukan kesalahan yang membuat Baginda Raja sangat marah. Baginda Raja memerintahkan pasukan istana untuk secepatnya menangkap Abu Nawas. Sementara sosok humoris itu yang sedang berada di rumah memberitahukan kepada istrinya, "Wahai istriku, sepertinya aku harus meninggalkan kampung halaman untuk beberapa waktu," ucap Abu Nawas. "Ada masalah apa lagi wahai suamiku? Kenapa engkau terlihat ketakutan?" tanya sang istri yang sangat khawatir. "Aku telah membuat kesalahan yang membuat Baginda Raja murka. Aku yakin tidak lama lagi pasukan istana datang kemari untuk menangkapku," jawab Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas mengemas bajunya ke dalam tas dan segera pergi meninggalkan rumah. Ternyata dugaan dia benar. Selepas kepergiannya, beberapa prajurit istana datang menggeledah rumah Abu Nawas. "Mana Abu Nawas?" tanya salah satu prajurit kepada istri Abu Nawas. "Dia sudah pergi meninggalkan kampung ini," jawab istri Abu Nawas. Para prajurit pun langsung balik ke istana menghadap Baginda Raja. "Mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, Abu Nawas sudah tidak ada di rumahnya. Kata istrinya, dia sudah meninggalkan kampung ini,"
jawab salah satu prajurit. Kurang ajar, dia coba menghindari hukuman, pikir Baginda Raja. Sementara Abu Nawas mulai mengembara dan berpindah-pindah tempat dari kampung satu ke kampung yang lainnya. Suatu ketika dalam pengembaraannya, Abu Nawas melintasi sebuah dusun yang sedang dilanda musim kemarau. Abu Nawas yang mengenakan jubah dan sorban layaknya ulama besar sempat membuat perhatian warga. Mereka mengira Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirim seorang waliullah untuk menolong dusunnya yang sedang mengalami musim kemarau. Para warga pun segera mengerumuni Abu Nawas. "Assalamualaikum, Syekh. Sudilah kiranya Tuan Syekh mampir sebentar di rumah kami," pinta kepala dusun. Abu Nawas pun sudah menolaknya. Namun karena para warga memaksa, ia pun mau tidak mau menerima ajakan mereka ke rumah kepala dusun. Abu Nawas dijamu berbagai macam hidangan dan diperlakukan istimewa layaknya raja. "Apa yang membuat kalian memperlakukanku sedemikian istimewa, padahal kalian tidak mengenalku?" tanya Abu Nawas. "Begini Tuan Syekh, dari penampilan Tuan, kami yakin kalau Tuan adalah ulama besar yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu desa kami," jawab kepala dusun. "Memangnya apa yang menimpa desa kalian?" tanya Abu Nawas lagi. "Sudah berbulan-bulan desa kami mengalami musim kemarau, tanaman-tanaman mati, air persediaan kami tinggal beberapa ember. Doakanlah desa kami wahai Tuan Syekh, agar desa kami diturunkan hujan," jelas kepala dusun. Abu Nawas terdiam mendengar keluhan mereka. Ia juga berbulan-bulan tidak mandi dan bajunya sudah lama tidak dicuci. Padahal tujuannya ke sini untuk menumpang mandi. Beberapa lama kemudian muncullah ide cemerlang di otaknya. "Baiklah, aku akan memanjatkan doa kepada Allah supaya desa kalian diturunkan hujan. Tapi ada syaratnya," ujar Abu Nawas. "Apa itu syaratnya Tuan Syekh?" "Kami bersedia melakukannya," balas kepala dusun. "Syaratnya adalah kumpulkan semua air persediaan kalian dan ditaruh di tengah lapangan," perintah Abu Nawas. Para warga pun membawa air terakhir yang mereka miliki. Total air yang terkumpul hanya 2 ember. Kemudian air tersebut ditaruh di tengah lapangan. Abu Nawas melepas bajunya dan mencucinya dengan air di ember pertama. Sedangkan air di ember kedua dia gunakan untuk mandi. Melihat hal itu, para warga pun menjadi terkejut. "Wahai Tuan Syekh, itu air terakhir persediaan kami yang rencananya untuk minum anak-anak kami," ucap salah satu warga. Perbuatan Abu Nawas ini tentunya mengundang reaksi kemarahan warga. Ada yang mencemooh, ada yang membentak, ada pula yang menghujat. Namun di tengah kegaduhan itu, Abu Nawas dengan tenang mengangkat bajunya yang dicuci, lalu menjemurnya. Dan perkataan para warga tidak dihiraukannya. Para warga bertambah emosi sehingga hendak memukulinya. Tapi niat mereka langsung terhenti karena tiba-tiba terdengar suara guntur yang disusul hujan lebat. Penduduk pun lupa dengan marahnya. Bahkan sebaliknya, mereka berebutan mencium tangan Abu Nawas dan mulai berteriak kegirangan menyambut datangnya hujan yang sudah lama ditunggu. Saat itu sang kepala dusun menghampiri Abu Nawas. "Tuan Syekh, sebenarnya doa apa yang Tuan panjatkan sehingga langit berkenan menurunkan hujan?" tanya kepala dusun. Dengan polosnya Abu Nawas menjawab, "Begini, doaku biasa saja, tapi jubahku ini tinggal satu dan tidak pernah dicuci selama berbulan-bulan. Bila aku menjemurnya, pasti hujan akan turun deras. Mungkin karena langit tidak tahan dengan bau jubahku ini," celetuk Abu Nawas cengengesan. Mendengar hal itu, sontak para warga langsung tertawa terpingkal-pingkal. Sejak saat itu Abu Nawas mulai menetap di sana sembari menunggu kemarahan Baginda Raja reda. Pura-pura buta, Abu Nawas ambil balik duitnya yang dicuri.
Abu Nawas suatu hari bersama temannya membahas suatu masalah yang mengatakan bahwa orang buta atau tunanetra tidak berdosa karena pintu masuknya dosa tertutup baginya. Alasannya karena matalah yang selalu melihat ke sana kemari yang mendatangkan dosa. Akan tetapi Abu Nawas tidak menyetujui pendapat tersebut dan berniat akan membuktikannya. Keesokan harinya Abu Nawas berjalan-jalan dengan maksud untuk bertemu dengan orang buta. Ia ingin membuktikan pendapatnya bahwa orang buta pun dapat pula berbuat dosa. Abu Nawas juga menyiapkan pundi-pundi dan mengisinya dengan uang ringgit. Tidak beberapa lama berjalan, ia benar-benar menemukan seorang tunanetra. Abu Nawas memperhatikan gerak-gerik orang buta itu yang sedang berjalan dengan tongkatnya. Kemudian dia berpura-pura menjadi orang buta sambil membawa tongkat dan sengaja menabrak orang buta tersebut. Aduh, sungguh malang nasibku sebagai orang buta. Ditabrak oleh orang yang tidak memiliki rasa belas kasihan, ujar Abu Nawas. Orang buta itu heran mendengar keluhan orang yang ditabraknya. Maaf, saya juga orang buta. Saya tidak dapat melihat dan hanya dapat berjalan dengan bantuan tongkat ini. Sekali lagi mohon maaf karena sungguh-sungguh saya tidak sengaja, ucap orang buta tersebut. Oh, engkau juga buta ya? Tanya Abu Nawas pura-pura tidak tahu. Iya, saya buta. Peganglah tongkatku ini. Orang buta pasti akan memakai tongkat untuk berjalan, jawab tunanetra tersebut. Abu Nawas pun memegang tongkatnya. Begitu pula sebaliknya, si buta juga meraba tongkat Abu Nawas untuk membuktikan bahwa mereka adalah sama-sama orang buta. Kalau begitu, kita senasib, saudara. Bagaimana kalau kita mencari rezeki bersama-sama, ajak Abu Nawas. Orang buta itu pun menyetujui ajakan Abu Nawas. Mereka berjalan bersama-sama sebagai sesama orang buta. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpura-pura mau pipis dan minta tolong si buta agar pundi-pundinya yang penuh berisi uang dipegangkan dahulu. Sementara Abu Nawas berpura-pura pipis, ia terus memperhatikan tingkah laku si buta. Kemudian si buta meraba-raba pundi-pundi itu dan hatinya mulai tergoda untuk memiliki isinya. Wah, pundi-pundi banyak sekali isinya. Lebih baik aku mengambilnya lalu pergi. Pasti ia tidak bisa mencariku. Karena ia juga buta, pikir si buta tersenyum. Lalu ia meninggalkan Abu Nawas dan mencari tempat persembunyiannya agar tidak ditemukan. Dalam situasi demikian, Abu Nawas berpura-pura mencari si buta dan meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, malang benar nasib hamba. Tadi ditabrak orang, sekarang uang hamba dilarikan orang. Sial benar hamba. Ya Allah, semoga orang yang mengambil uang hamba terkena lemparan batu ini tepat pada tulang keringnya. Biar tahu rasa dia, ujar Abu Nawas. Setelah itu dengan jitu Abu Nawas melempari si buta dan persis kena tulang keringnya. Aduh, aku kena, gumam si buta meringis kesakitan. Hal ini membuat si buta kelabakan. Ia segera mencari lagi tempat persembunyian untuk menghindari Abu Nawas. Akan tetapi, Abu Nawas yang pura-pura buta mengikuti si buta kemanapun pergi. Setelah dekat, Abu Nawas memohon lagi kepada Allah. Ya Allah, semoga orang yang mengambil pundi-pundiku terkena lagi lemparan batu pada kepalanya, ujar Abu Nawas. Tidak lama kemudian terdengar lagi suara kesakitan dari si buta. Aduh, kena lagi. Kepalaku jadi benjol, ucap si buta memegang kepalanya yang benjol. Si buta pun panik dan heran. Kok doanya terkabul lagi? Ah, itu hanya kebetulan. Kemudian dia menghindar lagi dan terus menghindar. Tetapi Abu Nawas tetap mengikutinya terus secara berturut-turut. Abu Nawas berdoa lagi sambil melakukan lemparan beruntun kepada si buta dan selalu tepat, yaitu tepat mengenai perut, dada, dan terakhir muka. Mengapa semua sasaran yang akan dilempar selalu tepat mengenaiku? Pikirnya lagi sampai berkerut keningnya. Si buta makin heran, dia curiga.
Tidak lama kemudian barulah si buta menyadari bahwa temannya itu, Abu Nawas, mempermainkannya. Kalau begitu saudara tidak buta, saudara hanya mempermainkanku. Ambillah kembali pundi-pundi ini, ujar si buta tersebut. Akhirnya si buta menyerahkan pundi-pundi itu kepada Abu Nawas dengan penuh kesedihan dan penyesalan terhadap nasibnya. Abu Nawas sendiri pulang sambil tersenyum kegelian. Ia puas karena dapat membuktikan bahwa orang buta dapat juga bisa berbuat dosa. Jangan pernah menitipkan uang dengan Abu Nawas jika tidak mau rugi. Dikisahkan, ada seorang tuan tanah tetangga Abu Nawas yang kaya raya. Hampir semua warga di desa setempat bekerja di perkebunan milik tuan tanah tersebut. Tapi tuan tanah itu memiliki sifat yang kikir dan pelit. Tidak hanya itu, dia juga berprofesi sebagai rentenir. Abu Nawas yang bijaksana resah atas sifat tetangganya itu. Dia berpikir keras bagaimana cara agar sang tuan tanah bertobat dan tidak melakukan profesinya itu. Setelah perenungan yang dalam, ide cemerlang Abu Nawas muncul. Keesokan harinya, Abu Nawas menemui kawan-kawannya yang sedang asik tongkrongan di warung. Dia bercerita, "Semalam aku mendapatkan wangsit dalam mimpiku yang tidak bisa aku tolak." "Apa isi wangsit itu, wahai Abu Nawas?" timpal salah satu kawan Abu Nawas. "Wangsit itu, apapun yang dititipkan padaku akan beranak," sahut Abu Nawas. "Maksudnya apa, wahai Abu Nawas?" tanya kawan-kawannya. "Ketika kalian menitipkan benda seperti ayam kepadaku, maka dalam beberapa hari akan beranak dan bertambah. Begitupun ketika kalian menitipkan uang atau aku meminjam uang kepada kalian. Beberapa hari kemudian uang itu akan beranak dan bertambah," kata Abu Nawas. Sebagian kawan percaya, sebagian kawan lainnya tidak percaya. Mereka berpikir ini akal bulus Abu Nawas agar bisa meminjam uang. "Aku akan menitipkan 1 ekor kambing padamu nanti sore," kata salah satu kawan. "Aku akan menitipkan 2 dinar uang kepadamu," timpal kawan yang lainnya. Ternyata setelah 5 hari berlalu, kambing dan uang yang dititipkan kepada Abu Nawas benar-benar beranak. Dari kambing 1 ekor dikembalikan menjadi 5 ekor. Begitupun uang yang dititipkan. Dari 2 dinar dikembalikan menjadi 5 dinar. Berita kehebatan Abu Nawas ini tersebar luas ke penduduk desa. Berita itu sampai pada telinga tuan tanah yang pelit dan berprofesi sebagai rentenir. Suatu hari, tuan tanah bersama para pengawalnya mendatangi rumah Abu Nawas. Dia menanyakan, "Wahai Abu Nawas, adakah keperluan yang kamu butuhkan kepadaku? Katakan saja, nanti aku bantu, jangan sungkan-sungkan." "Maaf tuan tanah, sepertinya saat ini saya tidak sedang membutuhkan apa-apa," kata Abu Nawas. "Baiklah, nanti kalau kamu perlu apa-apa, datanglah kepadaku, jangan sungkan-sungkan," timpal tuan tanah dengan senyum yang ramah. Kemudian berlalu meninggalkan Abu Nawas. Suatu sore, Abu Nawas merasa lapar. Dia sudah tidak mempunyai apapun di dalam rumah untuk dimakan. Kemudian dia teringat tuan tanah dan rencananya dulu. Abu Nawas langsung mendatangi rumah tuan tanah. Dia meminjam 3 butir telur untuk dimakan. 5 hari kemudian, Abu Nawas mengembalikan telur tersebut. Tuan tanah kaget ketika membuka bingkisan dari Abu Nawas. "Kenapa jadi 5 butir, wahai Abu Nawas?" tanya tuan tanah pura-pura tidak tahu seraya tersenyum. "Apakah tuan tidak tahu?
Apapun yang dititipkan atau dipinjamkan kepadaku akan beranak dan bertambah banyak, kata Abu Nawas. Tuan tanah tersenyum, kemudian menawarkan pinjaman kepada Abu Nawas. Tapi Abu Nawas menolak dengan dalih sedang tidak butuh. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke rumah tuan tanah. Abu Nawas hendak meminjam uang 1000 dinar. Jumlah itu terbilang sangat banyak. Dengan uang itu, tuan tanah bisa menggaji semua karyawan-karyawannya. Tuan tanah langsung membuka berangkas uangnya, lalu menyerahkan sejumlah uang yang dibutuhkan Abu Nawas. Ini uangnya, wahai saudaraku, kata tuan tanah. Abu Nawas langsung pulang ke rumah. Pada sisi lain, tuan tanah sedang berkhayal uangnya akan kembali berlipat-lipat di kemudian hari. Hari berganti hari, tuan tanah tidak sabar menunggu Abu Nawas mengembalikan uangnya dengan jumlah yang berlipat ganda. Tidak terasa, 5 hari berlalu. Abu Nawas tidak kunjung datang. 1 bulan kemudian, Abu Nawas juga tidak mengembalikan uang milik tuan tanah. Wahai Abu Nawas, sudah 1 bulan saya menantimu, tapi kamu tidak datang juga ke rumahku, kata tuan tanah. Oh iya tuan, sebenarnya saya akan ke rumah tuan, namun saya sangat sibuk. Berhubung tuan sudah ada di rumah saya, sekalian ada yang ingin saya bicarakan, kata Abu Nawas beralasan. Tidak apa-apa saudaraku, silakan, apa yang ingin kau bicarakan, timpal tuan tanah. Sebenarnya uang yang tuan pinjamkan kepadaku boro-boro beranak. 3 hari kemudian malah mati tidak tersisa, terang Abu Nawas. Apa maksudmu Abu Nawas? Tanya tuan tanah sambil emosi. Kamu mau mempermainkanku ya? Sambung tuan tanah. Tidak tuan, tapi itulah kenyataannya, kata Abu Nawas. Tidak terima dengan itu, tuan tanah melaporkan Abu Nawas kepada pengadilan. Ia menuntut Abu Nawas agar dihukum karena telah menghilangkan uang dengan jumlah yang sangat besar. Saat keduanya dihadapkan pada hakim, tuan tanah berkata, "Wahai hakim yang mulia, Abu Nawas telah menipuku. Katanya uang yang dipinjamkan kepadanya akan beranak. Tapi kenyataannya dia tidak sepeser pun mengembalikan kepadaku. Saya minta Abu Nawas dihukum," katanya. Hakim kemudian bertanya kepada Abu Nawas, "Apakah benar seperti itu, wahai Abu Nawas?" tanya hakim. "Wahai hakim yang mulia, saya tidak menipu dia sama sekali," kata Abu Nawas. "Lalu kenapa kamu tidak mengembalikan uangnya?" tanya hakim. "Dari awal sudah aku katakan kepadanya, wahai hakim, apapun yang dititipkan kepadaku akan beranak. Dan kebetulan uang yang ia titipkan kepadaku bukannya beranak tapi malah mati. Aku tidak mungkin mengembalikannya karena telah mati. Bukankah sesuatu yang beranak pasti bisa mati?" kata Abu Nawas menjelaskan. Sang hakim manggut-manggut dan membenarkan perkataan Abu Nawas. Memang segala sesuatu yang beranak cepat atau lambat akan mati, kata hakim. Dengan ini, Abu Nawas dibebaskan dari segala tuntutan dan tidak berkewajiban mengembalikan uang tanah. Abu Nawas, buktikan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kisah Abu Nawas memang selalu bikin ketawa. Pada suatu hari, ketika sedang duduk bersama kawan-kawannya, ia kemudian memberi sebuah nasihat tentang bahaya fitnah. Dalam ajaran agama Islam, dijelaskan bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kemudian, salah seorang kawan bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, bukannya fitnah hanya dilakukan oleh mulut, tidak mengakibatkan cacat, tidak pula mengeluarkan luka yang dapat mengeluarkan darah? Tapi kenapa dianggap lebih kejam dari pembunuhan?" ujar salah seorang kawannya. "Sedangkan pembunuhan bukan mengakibatkan cacat, tapi sampai menghilangkan nyawa seseorang," sambung kawan itu lagi.
Abu Nawas pun menjawab bahwa dampak yang ditimbulkan dari fitnah sangatlah besar, bahkan bisa mengakibatkan peperangan. Kawan Abu Nawas yang bertanya itu makin penasaran dengan penjelasan tersebut. Masa sih Abu Nawas? Bisakah kau buktikan ucapanmu itu? Aku tidak pernah mendengar kisah tentang bahayanya sebuah fitnah, tanya kawan Abu Nawas. Abu Nawas lalu menerangkan sebuah kisah yang pernah diceritakan oleh Hamad bin Salamah radhiyallahu anha. Dahulu, ada seorang saudagar kaya ingin membeli budak. Pergilah dia menemui sang penjual. Saat akan memilih budak itu, ia mendapati rata-rata memiliki cacat dan sudah tua. Namun ada satu budak yang masih muda. Badannya bersih dan tidak memiliki cacat. Aku mau budak yang itu saja, kata saudagar kaya tersebut kepada si penjual. Apa tuan yakin? Dia memang masih muda dan tidak cacat, tapi dia adalah budak yang suka fitnah, tutur si penjual. Akan tetapi, saudagar kaya itu tidak menghiraukan himbauan dari penjual tadi. Ia tetap membeli budak tersebut. Baru beberapa hari bekerja dengan saudagar kaya itu, budak itu mulai melakukan kebiasaannya, yaitu menebar fitnah. Budak itu mendatangi istri saudagar kaya. Sesungguhnya suamimu tidak mencintaimu, ia hendak menikahi wanita lain dan akan menjadikanmu sebagai budak, ujar budak tersebut kepada istri saudagar kaya. Istri saudagar kaya terkejut mendengarnya. Mana mungkin, bagaimana kamu tahu? Tanyanya merasa penasaran. Karena setiap kali aku diajak suamimu, ia menemui perempuan yang akan dijadikan istrinya, jawab si budak. Istri saudagar kaya itu pun terlihat gelisah. Dia terdiam sambil menahan sakit di hatinya. Tapi jangan khawatir, aku punya solusi agar suamimu mengurungkan niatnya, kata si budak tersebut. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Tanya istri saudagar itu. Nanti malam, saat kau akan tidur dengan suamimu, ambillah pisau. Ketika suamimu terlelap, cukurlah beberapa janggutnya. Simpan helaian itu olehmu. Maka suamimu akan tergila-gila kepadamu, kata si budak itu. Istri saudagar kaya pun mulai terhasut dan mengikuti saran dari budak baru itu. Sementara si budak gantian mendatangi saudagar. Wahai tuan, sesungguhnya istri tuan telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Dan dia ingin membunuh tuan serta menguras harta Anda, kata si budak. Itu tidak mungkin, istriku sangat baik dan setia kepadaku, ujar saudagar kaya itu. Kalau tuan tidak percaya, nanti malam tuan lihat sendiri saja apa yang akan dilakukan oleh istri Anda, ungkap budak itu. Memang nanti malam apa yang akan dilakukan istriku? Tanya saudagar kaya. Tuan tidak boleh lengah, pura-pura tidur. Tapi jangan tidur sungguhan, kata si budak mewanti-wanti. Rupanya, saudagar kaya itu pun terhasut oleh omongan dari budak barunya. Malam pun tiba. Saudagar kaya mengikuti instruksi yang disarankan budaknya tersebut. Saudagar kaya itu pun pura-pura tidur. Sang istri menghampiri dengan membawa sebilah pisau. Saat istrinya akan mencukur janggut saudagar itu, ternyata saudagar mengira sang istri akan membunuhnya. Ia langsung merebut pisau itu dan menancapkannya ke tubuh sang istri. Istri saudagar pun tewas di tangannya sendiri. Kematian istrinya itu pun membuat pihak keluarga dari istrinya tidak terima. Apalagi tuduhan perselingkuhan kepada mendiang istrinya ternyata tidak terbukti. Akhirnya, pihak keluarga istri saudagar kaya itu pun membunuh saudagar tersebut. Namun, pihak keluarga dari saudagar kaya itu ternyata tidak terima juga, karena saudagar meninggal dengan cara yang keji, sehingga menyulut peperangan antara dua kubu keluarga itu, yaitu pihak keluarga istri dan pihak keluarga suami. Sedemikian kejinya perbuatan fitnah itu. Karena sangatlah membahayakan, sehingga dari kisah ini kawan-kawan Abu Nawas dapat memahami bahaya dari sebuah fitnah.